Proses evakuasi para pendaki korban erupsi Gunung Merapi di Sumatera Barat resmi dihentikan. Pemberhentian proses evakuasi didasari dengan telah ditemukannya korban terakhir sesuai data pendaki yang tercatat pada pos BKSDA. Wakapolda Sumatera Barat Brigjen Edi Mardianto mengatakan setelah rapat koordinasi dengan instansi terkait pencarian korban Gunung Merapi dihentikan pada Rabu malam, 6 Desember 2023. Terhitung hari ini, Rabu, tanggal 6 Desember 2023, pukul 19.33 WIB. Proses evakuasi dan pencarian korban pasca terjadinya erupsi Gunung Merapi secara resmi kami hentikan, ujar Brigjen Edi Mardianto. Usai ditemukannya korban terakhir, tim evakuasi gabungan telah diinstruksikan untuk melakukan penyisiran di sekitar kawah Gunung Merapi. Pasalnya masih berpotensi ada korban lain yang tidak masuk dalam data. Meski demikian, tim tidak menemukan korban lain di luar data yang ada. Brigjen Edi Mardianto meminta instansi dari TNI, Polri, Basarnas, BPBD dan perangkat nagari akan terus melakukan upaya-upaya mitigasi bencana. Misi pencarian dan penyelamatan korban akibat erupsi Gunung Merapi di Provinsi Sumatera Barat resmi diakhiri. Total korban tewas dalam insiden ini sebanyak 23 orang. Para pejabat pada Kamis 7 Desember 2023 mengatakan mereka yakin setiap orang yang hilang telah ditemukan, meskipun ada kekhawatiran awal bahwa beberapa orang mungkin menggunakan rute pendakian tidak resmi dan belum ditemukan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Agam Icuan Pratama Danda mengatakan, seluruh korban telah ditemukan dan korban terakhir ditemukan meninggal dunia, sehingga operasi pencarian dan pertolongan ditutup. Wakapolda Sumatera Barat Edi Mardianto pada 6 Desember 2023 malam mengatakan seluruh tim penyelamat akan kembali ke unit masing-masing. Menurut Kepala Badan Vulkanologi Indonesia, Hendra Gunawan, Gunung Merapi telah berada pada tingkat kedua dari sistem peringatan 4 tingkat sejak tahun 2011, dan zona eksklusi telah diberlakukan di sekitar kawahnya. Gunung Merapi memuntahkan abu setinggi 3.000 meter ke langit pada tanggal 3 Desember 2023, saat 75 orang melakukan pendakian di area tersebut. Banyak orang berhasil diselamatkan, namun 23 orang ditemukan tewas. Yang terakhir pada tanggal 6 Desember 2023 malam, dalam upaya penyelamatan yang sulit karena terhambat oleh letusan lanjutan dan cuaca buruk yang terkadang memaksa para penyelamat untuk berlindung. Di Indonesia sering mengalami aktivitas seismik dan vulkanik karena posisinya berada di cincin api Pasifik, tempat lempeng tektonik bertabrakan. Merapi adalah gunung berapi paling aktif di Sumatera, dan salah satu dari hampir 130 gunung berapi aktif di Kepulauan Indonesia. Berikut adalah daftar korban meninggal dunia di Gunung Merapi yang telah teridentifikasi. 1. Muhammad Adan, laki-laki usia 21 tahun. 2. Muhammad Teguh Amanda, laki-laki usia 19 tahun. 3. Nazahra Azin Mufadol, laki-laki usia 22 tahun. 4. Muhammad Al-Fikri, laki-laki usia 19 tahun. 5. Nurfa Afitri, perempuan usia 22 tahun. 6. A. Wilki Syaputra, laki-laki usia 23 tahun. 7. Divo Suhandra, 26 tahun. 8. Afranda Junaidi, 26 tahun. 9. Wahlul Alde Putra, 19 tahun. 10. Rizky Rahmat Hidayat, 20 tahun. 11. Reihani Zahra Fatli, 18 tahun. 12. Filhan Alfik Faizin, 18 tahun. 13. Aditya Prasetyo, 20 tahun. 14. Yasirli Amri, 20 tahun. 15. Irfandi Putra, 21 tahun. 16. Muhammad Iqbal, 23 tahun. 17. Ilham Nanda Bintang ke-21. 18. Novita Intansari, perempuan usia 39 tahun. 19.
Lenggo Baren 19 tahun, 20. Zikri Habibi 19 tahun, 21. Liarni 22 tahun, 22. Franky Chandra Kusuma 23 tahun, 23. Siska Alvina, Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, Kabupaten Agam Icuan Pratama Danda mengkonfirmasi bahwa korban terakhir yang ditemukan meninggal dunia dan telah teridentifikasi, maka dengan ditemukannya korban terakhir tersebut, operasi SAR gabungan rencananya akan ditutup. Semua korban sudah ditemukan, terakhir 1 orang meninggal dunia. Dengan begitu untuk pencarian dan pertolongan yang dikomandoi rekan Basarnas, sesuai hasil rapat evaluasi tadi dan sudah ditemukan, operasi SAR kita tutup, ujar Icuan saat dihubungi Suara Rakyat. Meski misi pencarian telah ditutup, Icuan mengatakan, BPBD Kabupaten Agam akan tetap mengaktifkan posko tanggap darurat. Ia menjelaskan, pembukaan posko tersebut bertujuan agar apabila ada pihak yang masih mencari anggota keluarganya, dapat berkoordinasi lebih lanjut di posko tersebut. Tapi untuk BPBD, posko tanggap darurat masih akan kita aktifkan dalam situasi darurat ini. Karena mana tahu ada keluarga yang mencari anggota keluarganya, maka bisa mencari ke sini, posko, dengan membawa data valid dan kami lebih sarankan apabila ada yang mencari untuk datang ke posko karena kalau lewat telepon rawan miskomunikasi, tambahnya. Sementara itu, pihak BPBD juga direncanakan akan berkoordinasi dengan lintas instansi mulai dari instansi yang menangani sektor pertanian, kehutanan, hingga kesehatan guna menangani dampak lanjutan dari erupsi Gunung Merapi ini. Ia juga memberikan himbauan kepada masyarakat di sekitar Gunung Merapi untuk tidak melakukan aktivitas apapun dalam radius 3 km dari puncak gunung. Selain itu, masyarakat yang berada di 4 kecamatan terdekat untuk mengurangi aktivitas di luar rumah dan memakai masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, P.D. berharap masyarakat tetap tenang dan tidak terpancing isu yang masih simpang siur dan tidak menyebarkan informasi yang belum bisa diverifikasi kebenarannya. Harap selalu mengikuti arahan dan imbauan dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya agar kami terus berkarya dalam memberikan informasi tentang suara rakyat.